lanjut ke pertanyaan berikutnya. Iya benar Mbak Wayan. Bagaimana kalau kita pilih pertanyaan yang paling pendek? Bagaimana kalau kita pilih pertanyaan nomor 6 Mbak Wayan? Oh iya, karena pertanyaan nomor 6 ini sangat viral dan sangat menggelitik ini saat ini di media sosial ya. Ini ada pertanyaan, apakah Hindu itu memuja manusia? Nah, mengapa sih manusia dipuja kalau memang itu betul-betul memuja? Nah, ini bagaimana konsepnya pandangan dari kita sebagai orang Hindu? Barangkali ini bisa dijawab oleh siapa dulu ya? Kita kasih ke siapa dulu? Bagaimana kalau kita beri kehormatan kepada Iden Nalingsir Malih untuk menjawab pertama, Mbak Wayan? Ya. Iden Nalingsir silakan nih. Untuk menjawab pertanyaan berikutnya ini karena ini sedang viral sekali. Ratu Nabe Abrabaskara. Silakan Ratu Nabe. Kalau saya sederhana sekali jawaban, ya, di samping itu mengingat juga waktu, ya, nggak usah jawabannya panjang-panjang. Kita menjawab dengan dasar hukumnya, sumbernya, yaitu Tariya Wanida Upanishad yang antara lain bunyinya Satyam Wadam Dharma Cara Swadhyayam Ma Pramat. Nah ini sekarang di bawahnya itu Matru Dewa Bawa, Pitri Dewa Bawa, Acarya Dewa Bawa, Atiti Dewa Bawa. Itu semuanya ketiganya itu manusia. Matru Dewa Bawa, Pitri Dewa Bawa, Acarya Dewa Bawa, ya, Atiti Dewa Bawa. Yang harus kita hormati, kita puja sebagai perwujudan Tuhan, utusan Tuhan. Kita melihat Tuhan di dalamnya, walaupun di dalam Pancasarada itu sudah ada bahwa di dalam beliau-beliau itu memang ada Tuhan, ya, karena prinsip Wiyapi Wiyapaka itu, ya. Nah kita memuja Pitri Dewa Bawa, Matru Dewa Bawa, imemi ibapa do betara sekala. Ane patut sembah, ane patut baktinin sebelum kita menyembah Tuhan yang tidak kelihatan. Maka Tuhan yang kelihatan gitu kita sembah, ya. Ibu, bapak, di atasnya kakek, nenek, kumpi, buyut, gelap, jangga, wareng, bongkar, kelewaran, masuk ke sangga kemulan, betara yang guru, kemudian betara kawitan, bareng oleh Tuhan, sang yang widiwasa. Itu penyembahan yang kita lakukan di Hindu, terlebih-lebih di Bali. Konsep dari Tariya Wanida Upanishad itu seperti itu, supaya jangan merenglah mobil baru jeg langsung ke Besakih gitu loh. Di sana kemulane dana katik dupa dan wentan gitu kan. Bagaimana kita beragama kontestasi seperti itu, ya. Jadi kita memang diajarkan dan kita meyakini ajaran itu seperti itu. Kita menyembah ibu bapak kita semasih hidup, itu namanya Pitra Yadnya Sekala. Pitra Yadnya Sekala adalah menghormati, menyayangi, menyembah orang tua semasih hidup. Kalau Pitra Yadnya Niskala, baru setelah beliau meninggal dibuatkan upacara. Nah itu penyembahan terhadap manusia, termasuk juga Acarya Dewa Bawa.
para guru suci. Ya, kalau di Bali sudah biasa itu. Kalau ada pura Dangkayangan itu, siapa yang disembah? Itu mantan manusia itu semua. Itu para dang guru kita, guru-guru besar kita dulu manusia. Ya, semasa beliau hidup kita sembah. Gitu. Kemudian setelah meninggal pun dibuatkan pura Dangkayangan untuk menyembah, menghormati beliau gitu. Seperti itu. Kemudian Atiti Dewa Bawa. Kalau ada tamu datang, itu pun kita sembah. Om Swastiastu. Om, itu kita sudah menyembah ada Tuhan di dalamnya. Ya, seperti itu jawaban Kak Kiang singkat saja, sebab ada intelektual di belakang lagi dua itu yang memberi jawaban yang lebih hebat nanti, lebih panjang. Begitu, Bunda. Suksema. Suksema Ratu Nabe. Aduh, singkat, padat dan jelas ya. Beli nyoman ya. Bagaimana selanjutnya Mbak Wayan? Ya, silakan beli nyoman. Siapa yang akan dikasih? Bagaimana kalau kita berikan tambahan kepada ide Acarya Brahmamurti? Mbak Wayan? Iya, boleh. Ide Brahmamurti. Ya. Ide Acarya Brahmamurti, silakan. Terima kasih. Suksema Mbak Wayan, demikian juga Ratu Nabe. Itu yang banyak melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Kalau mungkin dia ingin menebak pertanyaan ini seolah-olah pertanyaannya muncul dari umat agama lain. Mengapa demikian? Karena di keyakinan umat agama lain itu mestinya mereka memang tidak boleh, kitab sucinya menyebut begitu, gitu kan. Nah, sekarang apa pertanyaannya ini terpapar oleh keyakinan umat agama lain ya gitu, atau kita mengeneralisasi apa yang ada pada diri kita justru adalah ingin melihat di umat agama lain itu nggak boleh, mestinya kita juga nggak boleh, kan seperti itu yang munculnya. Oke. Ini yang berpikir supaya kita tidak menjadi korban dari generalisasi dengan keyakinan yang ada di luar Hindu. Mari kita sadari bahwa di Hindu sendiri urusan puja memuja itu harus kita pikirkan, jangan dengan melihat badan gitu nih. Artinya kesadaran badan gitu. Kita mestinya memandang urusan puja memuja itu adalah kesadaran spiritual. Jadinya apa? Itu kesadaran atma sesungguhnya. Kalau saya melakukan sembah sungkem saya kepada nabi saya yang sekarang hadir di sini, itu bukan badan saya dengan badan beliau gitu. Tetapi adalah apa yang ada di balik ini. Yang tampil ini kan casing gitu. Itu adalah jiwa yang ada di dalamnya ini yang dicerahkan oleh beliaunya, sehingga saya berutang budi pada beliau itu. Sekarang mari kita cermati. Beliau sudah menyampaikan tadi rujukannya diambil dari Taittiriya Upanishad. Jangan dilupakan pula, Parisada juga sudah mengambil yang namanya keputusan seminar kesatuan tafsir terhadap aspek-aspek agama Hindu. Pada tahun 1982 itu berkaitan dengan keramaning sembah dan panceyadnya dalam kaitan dengan Sudiwadani. Itu disebutkan begini, yang bisa disembah dalam Hindu itu adalah satu, Sang Hyang Widi, jadi Tuhan yang Maha Kuasa. Terus yang kedua adalah para dewa, yang ketiga adalah para maharsi, strip miring resi, berarti di sini adalah para guru-guru suci kita, baik yang masih hidup dan yang sudah maha semadi gitu ya. Dan berikutnya lagi akan ada para leluhur kita, karena DNA-nya itu masih kita bawa dari DNA yang pertama sampai dengan DNA hari ini gitu. Berikutnya lagi adalah manusia gitu. Berikutnya lagi adalah buta. Nah, malah sampai buta ini gitu. Yang perlu kita pahami sesungguhnya adalah makna sembah itu apa gitu.
saya mencoba melihat-lihat di dalam kamus bahasa Jawa kuno, yang namanya sembah itu adalah artinya hormat. Saya hormat kepada Buta Kala gitu. Sudah itu mengakui keberadaan dia gitu kan. Takluk, nah kalau takluk mungkin tidak gitu kan. Berikutnya menghamba, berikutnya lagi memohon, dan kemudian menyerahkan diri bulat-bulat. Barangkali kalau ukuran saya, kalau gemuk pasti bulat-bulat dan bisa. Menyerahkan diri bulat-bulat ya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dari situ kemudian kalau kita rujukkan ke dalam Upanishad sendiri, justru WPA ini sejak awal menyampaikan bahwa kita harus menjadikan orang tua kita, Matru Dewa Bawa, Pitru Dewa Bawa, itu adalah dewa yang pertama dan utama yang ada di dalam setiap keluarga. Jadi semasih beliau bisa melinggih, entah nanti melinggih di Apansa gitu kan, bisa melinggih di katakanlah di kursi gitu. Sebelum nanti melinggih di rong 3 gitu. Mestinya ya sudah dilakukan sembah seperti itu, karena calon dari leluhur itu, calon-calon pitra yang masih bisa merasakan, itu mesti kita lakukan penghormatan. Dan itu yang dilakukan oleh Weda Pusana Ashram, dengan kaitannya adalah di dalam Taittiriya Upanishad gitu. Kecuali kalau Taittiriya Upanishadnya yang salah, ya itu baru mungkin kita yang salah, termasuk juga apa yang ada di keputusan kesatuan tafsir itu gitu kan. Maka lebih lanjut seperti yang disampaikan oleh Ide Nabi gitu. Jangan dulu mencari Tuhan terlalu jauh ke sana gitu. Maka dewa yang di rumah ini justru diingat gitu kan. Nah itu luar biasa yang beliau sampaikan tadi kepada kita semua. Berikutnya lagi, kok ada sujud-sujudan kan kayak begitu. Nah kita harus mengetahui juga gitu, cara berbakti dalam Hindu itu apa saja gitu. Kan ada 9 cara berbakti yang mungkin pada suatu kesempatan kita perlu mengupas gitu. Ada pada sewanam gitu kan, bagaimana melayani kaki Padma Tuhan. Jadi kita melayani pada sewanam, pada itu kaki, sewanam itu pelayanan gitu. Terhadap guru, terhadap orang tua kita juga sudah lakukan itu gitu. Dan itu ternyata apa? Dari orang-orang yang sudah melakukannya, itu secara spiritual ternyata dampaknya sangat besar itu. Ada yang orang secara ekonomi dia morat marit, nasibnya jelek terus-terusan gitu. Tapi begitu dilakukan pada sewanam, terbuka gitu. Kenapa? Karena saya harus sampaikan, memuja orang tua itu sesungguhnya di belakang orang tua itu ada para leluhur kita gitu. Sehingga orang tua ini adalah perwakilan dari leluhur-leluhur yang ada di atasnya sana gitu. Sehingga beliau sendiri, orang tua yang diberikan sembah sujud dengan pada sewanam ini, kebahagiaan luar biasa sampai meneteskan air mata. Dan beliau yang ada di belakangnya itu pun juga akan menunjukkan bagaimana anak ini gitu kan bisa menurunkan egonya. Sekali lagi saya menyampaikan bahwa dengan menundukkan badan kita ini, sesungguhnya kita menurunkan ego kita. Dan manusia kalau egonya diturunkan, di situ baru dia akan naik secara spiritualnya gitu kan. Dan belum lagi berikutnya ada wandanam, sembah sujud kepada Tuhan. Itu kan yang seolah-olah kita temukan orang sujud. Nah ini menarik sebenarnya, ajaran kita ada seperti itu. Itu bukan meniru-niru gitu. Kalau yang tadi pertanyaannya adalah nuansanya justru di umat agama lain, yang dia tanyakan justru itu adalah memang sumbernya ada. Kalau kita perhatikan di dalam kitab suci kita gitu kan. Nah berikutnya lagi kita cermati misalnya, anggap saja yang kita suka menonton Ramayana gitu kan. Bagaimana seorang Bharata melakukan sembah sujud kepada kakaknya sendiri Sri Rama. Itu kan dengan jalan menghormati paduka beliau gitu ya. Kalau mungkin bakya atau sandal zaman sekarang gitu kan. Itu yang dilakukan. Dan berikutnya lagi, kalau kita cermati di Bali ini juga seperti yang Ide Nabi menyampaikan gitu ya. Malah kita di Bali ini menghormati dari guru-guru spiritual kita yang hadir dulu ke dunia ini.
rambutnya sendiri kita puja gitu. Mungkin kita semua menyadari kan bahwa kita juga diberikan sarana pemujaan kepada rambut beliau. Itu kan bentuk penghormatan kita juga kepada beliau. Kalau di Buleleng ada lagi istilah Medewa Jelema, itu lain kisahnya gitu. Kalau di Buleleng orang menyebut Medewa Jelema itu karena zaman dulu ada orang melakukan pembunuhan kepada orang tidak bersalah. Akhirnya apa yang terjadi? Roh orang itu tidak menerima dan akhirnya nyakitin. Begitu nyakitin maka dibuatkanlah dia pelinggih di rumah itu. Nah, yang seperti itu baru berikutnya sampai saat ini disebut Medewa Jelema. Dan Medewa Jelema itu sebenarnya kedua belah pihak kita kasihani. Yang memuja seperti ada dalam tekanan, yang dipuja juga beliau tidak mungkin kenikmatan dan tidak bisa mencapai kelepasan gitu. Maka dari sini kalau saya perhatikan gitu ya, pemujaan seperti itu jangan dipandang sebagai hubungan badan dengan badan, tetapi adalah hubungan antara yang ada di dalam ini melakukan penghormatan kepada yang di sana. Jadi itu adalah urusan atma dengan atma. Nah, kalau sudah seperti itu berarti kesadarannya adalah kesadaran atma. Dan saya pikirkan di dalam kitab suci kita itu tidak disalahkan. Namun saya harus mengingatkan bahwa sebelum melakukan pemujaan kepada yang berwujud manusia di tempat lain, mari kita mulai dengan melakukan pemujaan dari rumah masing-masing, yaitu kepada calon leluhur. Itu adalah kedua orang tua kita. Semua barangkali itu yang bisa saya sampaikan, Wayan. Terima kasih banyak. Shanti, Shanti, Shanti.